Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengaji Quran surat Al-Baqarah dari ayat 170 sampai 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal tattiba'u ma alfaina alaihi aba'an awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun wa masalul ladina kafaru kamassalil ladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bu'mum umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata wad dama walahma khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira bagi wala adi fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Innal ladzi ya'tumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nara wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adabun alim. Ulaika alladhina nastaraw dalalata bil huda wal adaba bil maghfirati fama asbarahum alan nar. Dalika bi anna Allaha nazalal kitaba bil haqqi wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal ba'du bil ba'di wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fa ittaba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil
wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan au isma fa aslaha bainahum fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahum khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra faman syahida minkumus syahra falyasum waman kana marido au ala safarin waman kana marido au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib uhibbu da'watat idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Cakra Andreas dan teman saya Rahmat Atta. di sini kami akan mempresentasikan
mata kuliah studi Al-Quran tentang bab 3 yaitu Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Pertama yaitu fungsi Al-Quran, ilmu Al-Quran, ilmu pengetahuan Al-Quran modern, pemujizat Al-Quran sebagai bukti kenabian. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar yang dianugerahkan pada Nabi Muhammad SAW, menantang kemampuan manusia yang menyusun karya sebanding. Jadi karyanya manusia itu disandingkan dengan Al-Quran itu tidak ada apa-apanya, dan khususnya bagi orang-orang Arab yang terkenal dengan keahlian. Jadi orang-orang Arab itu terkenal dengan keahlian sastranya, namun mereka tidak akan pernah bisa menandinginya, yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim. Kedua yaitu Yang kedua yaitu tujuan kemujizatan. Dalam Al-Quran, kemujizatan tidak hanya untuk menunjukkan kelemahan manusia dalam menghasilkan karya serupa, tapi lebih kepada membutuhkan dalam Al-Quran dan Rasul yang membawakannya. Jadi Al-Quran ini tidak bisa dibuat oleh manusia semata seperti kita semua ini. Jadi hanya Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerti bagaimana cara membaca Al-Quran pertama kali. Lanjut yang ketiga, yaitu aspek kemujizatan, mulai dari gaya bahasa, susunan kalimat, dan kandungan hukum ilahi, ketelitian redaksinya, informasi gaib, dan isyarat-isyarat, ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Jadi Al-Quran sendiri itu ada gaya bahasa tersendiri. Jadi bahasanya itu bukan dari manusia, jadi dari Allah, dan kandungan hukum ilahi. Jadi Al-Quran sendiri itu berisi tentang hukum-hukum dan informasi gaib yang tidak diketahui, yang tidak nyata lah, yang tidak bisa kita lihat. Namun Al-Quran sendiri itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ya kita harus meyakini karena itu adalah kitab suci kita. Lanjut. selanjutnya yaitu yang keenam, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Selain sebagai sumber keimanan dan hukum, Al-Quran juga menjadi sumber ilmu pengetahuan yang membutuhkan kajian dan pemahaman komprehensif, serta dijadikan filter dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, dalam peradaban Islam yang dulu, Islam itu sangat berkembang ya teman-teman, karena ilmu-ilmunya dimulai dari yang pertama pesawat dan lain-lain. Seperti ilmu apa? Kayak alam semesta gitu sudah ada dalam Al-Quran, yang digambarkan dalam Al-Quran. Jadi seperti ilmuwan-ilmuwan yang baru-barusan ini, itu mereka itu cuma mengkaji ulang saja. Jadi Selanjutnya yaitu harmoni antara agama dan pengetahuan. Jadi dimaksud dengan harmoni itu antara agama dan ilmu pengetahuan itu menyatu dan saling beriringan lah. Isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan. Jadi itu mereka itu sejalan lurus antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran itu menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan dengan ayat pertama yang diturunkan dan pentingnya menuntut ilmu. Jadi Al-Quran sendiri itu isinya itu terdapat ya semuanya itu tentang ilmu pengetahuan. Jadi dengan sekarang kita ini hidup di dunia modern, Al-Quran itu bisa berkembang lah, bisa di apa ya? Ya pokoknya itu bisa beriringan lah antara ilmu pengetahuan yang modern yang sekarang saat ini dengan Al-Quran. Lanjut. selanjutnya itu ayat-ayat ilmiah dalam Al-Quran.
Terdapat banyak ayat yang sesuai dengan prinsip ilmu pengetahuan modern, mencakup berbagai bidang seperti astronomi, geologi, biologi, dan lainnya. Dan seperti yang sebelumnya, Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran itu sudah eh ilmu yang ada di pengetahuan modern sekarang itu sudah ada sebelumnya di Al-Quran. Jadi kayak seperti ilmu astronomi itu tentang Putaran bulan, ada betul, bumi, seperti biologi, terciptanya manusia dari darah, dari karena itu udah dari Al-Quran teman-teman udah digambarkan dari dulu. kalau yang goib itu ada jin yang terbuat dari api dan ada malaikat yang terbuat dari cahaya yang diciptakan dari cahaya. Jadi itu. Ya, mungkin saja yang bisa kami jelaskan dalam mind map ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Bila sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.